Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang percaya. Apa kabar pada malam yang indah ini? Saya Dr. Stephen Einstein Liao akan menemani Anda bersama dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Sungguh, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mempelajari firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan sebagaimana dikatakan kitab suci sendiri sangat bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Oleh karena itulah Radio Berita Kasih berkomitmen untuk membawakan pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang bermutu bagi Anda, yang didasarkan kepada tingkat kepiawaian teologis yang tinggi. Karena pembawaan firman Tuhan di dalam Radio Berita Kasih adalah cetakan dari Grave International Theological Seminary, atau yang dikenal juga dengan nama STT Grave, yang merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi teologi yang menjamin kualitas akademis Alkitab. Dan saudara yang kasih Tuhan, tentunya pembacaan Alkitab dan pembelajaran Alkitab bukan hanya bagi mereka yang ingin sekolah teologi, atau bukan hanya bagi mereka yang ingin melayani Tuhan full time. Sebaliknya, pembelajaran firman Tuhan adalah untuk setiap orang percaya. Oleh sebab itulah Radio Berita Kasih ingin, dan saya secara pribadi juga rindu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sebanyak mungkin orang, seluas mungkin kalangan, dan agar firman Tuhan dapat sampai ke pelosok-pelosok hati manusia. Itulah tujuan dari Mutiara Kebenaran ini, yaitu membahas firman Tuhan secara sistematis dari kitab Perjanjian Lama. Dan pada saat ini kita masih dalam seri Kejadian. Kita sudah sampai dalam pasalnya yang ke-39. Jadi coba kita buka bersama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39. Baik saudara, kita lihat Kejadian pasal yang ke-39. Tetapi sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur layak untuk dilayangkan kepadamu, karena penyertaan-Mu tak habis-habisnya, tak henti-hentinya bagi kami, terutama orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan. Dan malam ini, terima kasih untuk fasilitas radio yang kami miliki bersama. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kesehatan yang Kau karuniakan, limpahkan kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat membahas firman-Mu. Dan sambil kami mau melakukan itu ya Tuhan, kami minta pertolongan-Mu, karena Engkaulah Sang Penulis Agung, Engkaulah yang telah mengilhamkan firman-Mu bagi kami, Engkaulah yang kiranya juga membukakan dan menerangi hati dan pikiran kami mengenai firman-Mu itu. Semuanya ini kami panjatkan ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah pendengar sekalian, kita akan baca Kejadian pasal 39, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu. Baik, 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Kita dapatkan di sini cerita beralih dari pasal ke-38 mengenai Yehuda kembali kepada cerita mengenai Yusuf. Dan Yehuda dan Yusuf adalah dua orang anak Yakub yang paling menonjol. Kedua-duanya adalah pemimpin. Kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang sangat menonjol. Mereka berdua akhirnya menjadi dua suku yang paling prominent, yang paling kuat di Israel, suku Yehuda dan suku Yusuf. Bahkan belakangan
kerajaan itu akhirnya terpisah dua, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, di mana selatan Yehuda dan utara Efraim. Tetapi kita melihat bagaimana pada awal hidup mereka, Yehuda menunjukkan sikap yang kurang baik ya, dibandingkan dengan Yusuf, di mana Yehuda memiliki standar moral yang tidak setinggi Yusuf. Jadi kita beralih sekarang, dan mulai dari pasal 39 dan seterusnya, kisah narasi di dalam Kejadian berfokus kepada tokoh Yusuf ini. Dan Kejadian pasal 39 berbicara mengenai banyak hal, terutama mengenai integritas moral dari Yusuf. Kita akan melihat tokoh-tokoh seperti Yusuf, Potifar, istri Potifar, dan 3 orang ini sebagai pemain utama dalam pasal-pasal ini. Pertama kita lihat dulu, kita masih ingat di pasal ke-37, bagaimana Yusuf bisa sampai di Mesir, yaitu dia dijual oleh saudara-saudaranya. Sungguh, itu adalah hal yang sangat keji. Mereka menjual Yusuf hanya karena iri hati, mereka dengki. Mereka tidak suka melihat bagaimana Yusuf begitu disayang oleh ayahnya. Nah memang, bagi Yakub adalah suatu hal yang sangat tidak bijak dia bermain favorit dengan anaknya Yusuf, karena dia sendiri pernah merasakan ayahnya Ishak bermain favorit secara tidak fair terhadap kakaknya Esau. Mestinya dia menjadi seorang ayah yang bisa menerapkan kasih sayang yang fair. Tetapi apa boleh buat, situasi sedemikian rupa. Dia menikah dengan Rahel adalah pujaan hatinya, tetapi dia juga terpaksa menikah dengan Leah dan istri-istri lain, sehingga tetap anak dari Rahel ini pasti akan dia kasihi secara lebih mendalam dibandingkan yang lain. Kakak-kakaknya tidak suka dengan hal itu. Memang Yakub salah untuk bermain favorit, tetapi sebenarnya tidak ada alasan bagi yang lain untuk membenci Yusuf ya. Toh bukan salah Yusuf bahwa dia begitu dikasih oleh ayahnya. Tetapi inilah sifat hati manusia yang penuh dengan iri hati, penuh dengan dengki. Lebih lanjut lagi, mereka tidak suka kepada Yusuf karena Yusuf lebih benar dari mereka. Seringkali ini terjadi, saudara, di mana orang-orang yang berstandar moral rendah, mereka sangat tidak suka melihat orang yang lebih baik dari mereka. Itu bagaikan pasir di mata, bagaikan sesuatu yang sangat begitu, bagaikan asam bagi lambung begitu ya. Orang yang mungkin dicap sok suci oleh mereka, apalagi ketika Yusuf menceritakan tentang kejahatan-kejahatan mereka kepada ayahnya. Sehingga akhirnya mereka menjual Yusuf dengan 20 perak. Bayangkan, 10 saudaranya, kakaknya yang lebih besar menjual dia dengan harga 20 perak. Satu orang mendapat 2 keping perak saja. Mereka tega menjual adiknya sendiri demi 2 keping perak. Nah, Alkitab mencatatkan bagaimana pada waktu itu hati Yusuf, dia mungkin tentunya memohon dengan dari kedalaman hatinya kepada kakak-kakaknya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dia. Dan saudara, kita lihat di sini bagaimana akhirnya Yusuf dibeli oleh orang Midian. Di pasal 37 dikatakan orang Midian, sedangkan di pasal 39 di sini dikatakan dari orang Ismail. Ya, sepertinya sama ini, kelompok yang sama, ada orang Midian dan ada orang Ismail di dalamnya. Sesampainya mereka di Mesir, mereka menjual dia. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana Yusuf yang tadinya adalah anak favorit harus berdiri di pasar budak, saudara. Pasar budak waktu itu, budak-budak akan telanjang dada, ya, dan para calon-calon pembeli datang memperhatikan mereka. Seringkali budak-budak ini diperlakukan seperti hewan ya. Mereka ada yang diberi tanda ya. Kadang-kadang tuannya akan memegang-megang dia untuk merasakan ototnya, membuka mulutnya untuk melihat kesehatan giginya dan lain sebagainya. Intinya ini adalah suatu tindakan yang sangat keji, perbudakan itu ya. Dan walaupun Alkitab tidak, ketika Kristus datang dan kekristenan melanda dunia, tidak serta-merta dihilangkan perbudakan, tapi prinsip-prinsip Kristiani ketika diterapkan, maka perbudakan itu akan hilang dengan sendirinya, karena Alkitab mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau itu diterapkan, saudara, maka perbudakan dengan sendirinya akan hilang. Nah, akhirnya Yusuf tentunya berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana harus berbuat apa lagi. Dia pasti sangat sedih sekali. Mungkin dia sempat syok cukup lama ya. Tetapi itu tidak membuat dia kehilangan arah. Dia tetap berpegang kepada Tuhan yang selama ini dia imani, dan tentunya dia berdoa kepada Tuhan agar dia mendapat seorang tuan yang baik. Akhirnya datanglah Potifar membeli dia, dan Potifar ini dikatakan seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Nah, menarik sekali, beberapa kali Potifar disebut seorang Mesir ya. Potifar seorang Mesir di ayat 1 disebut di situ.
Kemudian kita lihat di ayat 2 ya, di rumah tuannya orang Mesir itu. Kemudian kita akan lihat lagi di tempat-tempat lain ada dikatakan Potifar orang Mesir. Begitu kita akan dapatkan di ayat-ayat selanjutnya. Mengapa harus ditekankan Potifar orang Mesir? Sepertinya ini informasi yang terlalu berlebih-lebihan. Bukankah Yusuf memang dijual ke Mesir, sehingga wajar saja kalau yang membelinya orang Mesir. Nah, penemuan arkeologi sudah bisa membantu kita di sini, di mana penemuan arkeologi menemukan bahwa pada suatu masa antara abad ke-17 atau ke-18 sebelum Masehi, Mesir pernah dikuasai bukan oleh orang-orang Mesir sendiri, tetapi oleh suku-suku pendatang begitu, yaitu suku Hyksos. Ya. Nah, ada kemungkinan bahwa suku Hyksos inilah yang berkuasa. Ya. Periode berkuasanya suku Hyksos inilah saat dimana Yusuf dijual ke Mesir. Dan ini masuk akal karena jika demikian, ini bisa menjelaskan mengapa Raja Firaun waktu itu bisa begitu welcome terhadap orang-orang Kanaan, karena Hyksos juga berasal dari daerah utara. Jadi ketika Yakub ya, sebagai seorang yang datang dari tanah Kanaan mau datang ke Mesir, betapa mereka disambut dengan gembira oleh Firaun pada saat itu. Dan ini juga menjelaskan bagaimana ketika akhirnya dinasti Hyksos terguling, muncul suatu raja yang katanya tidak mengenal Yusuf, tentunya sangat benci dengan para pendatang, dan akhirnya menindas orang Israel. Ya, saudara. Jadi kita lihat di sini, Potifar seorang Mesir, katanya pegawai istana Firaun. Kita lihat dia dideskripsikan sebagai pegawai istana Firaun. Dan kata pegawai di sini dalam bahasa Ibrani-nya berasal dari kata saris. Ya. Dan kata saris seringkali juga diterjemahkan sida-sida atau seorang yang telah dikebiri, ya, seorang kasim istilahnya. Nah, memang tidak selalu demikian, tetapi sepertinya demikian. Ya, Potifar ini adalah seorang yang telah dikasimkan. Ya. Nah, tapi kita baca selanjutnya dia punya seorang istri. Jadi, apakah dia sudah kawin dulu baru selanjutnya menjadi seorang pegawai? Ya? Atau dia sudah menjadi pegawai, tetapi istrinya tetap mau menikah dengan dia untuk alasan-alasan politik dan ekonomis. Ya, tidak jarang waktu itu pernikahan demi uang, ya, pernikahan yang direncanakan, yang diatur orang tua, ya. Akhirnya bukan memperhatikan kesejahteraan sang istri, tapi demi alasan-alasan ekonomis dan politik begitu. Nah, jika benar hal itu, ya, maka kita bisa sedikit banyak mengerti psikologi dari si istri Potifar, di mana pernikahan dia dengan Potifar yang kalau benar dia seorang saris dalam pengertian seorang kasim, seorang yang telah dikebiri, maka tentunya dia tidak memiliki saluran seksual atau saluran intim yang baik, yang benar dengan suaminya. Dan ini membuat dia menjadi seorang wanita yang tentunya sering mencari-cari kesempatan untuk berselingkuh. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, mengapa pegawai-pegawai waktu itu banyak yang dikebiri? Ya, memang biasanya raja-raja ya mengebiri pegawai-pegawai dekatnya, pegawai-pegawai kuatnya dengan banyak alasan, tentunya supaya satu, mereka lebih konsentrasi kepada tugas, ya. Dua, supaya mereka tidak selingkuh dengan harem raja sendiri, dan tiga, mungkin supaya mereka tidak banyak berpikir tentang pemberontakan, ya, karena toh mereka tidak bisa mendirikan dinasti mereka sendiri. Jadi kita lihat, ya, si Potifar ini seorang pegawai istana Firaun dan dikatakan kepala pengawal raja. Jadi dia memiliki kedudukan tinggi. Bahkan ya kita akan lihat belakangan bahwa dialah yang bertugas untuk mengontrol tahanan-tahanan raja dan lain sebagainya. Orang inilah yang membeli Yusuf dari tangan orang Ismail itu atas tuntunan Tuhan tentunya. Nah, tentunya pada mulanya seorang budak yang dibeli akan disuruh kerja apa saja, tetapi tidak perlu lama bagi Potifar untuk mulai menyadari bahwa Yusuf ini seorang yang spesial, ya. Yusuf telah dilahirkan dengan kemampuan administrasi yang luar biasa rupanya. Ya, bukan hanya dia seorang yang memiliki moral tinggi, tetapi dia juga memiliki manajemen skill, ya, dan kemampuan administrasi yang jauh melebihi orang-orang lain. Ditambah lagi Tuhan menyertai Yusuf, ya. Jadi adalah suatu kombinasi yang luar biasa ketika seseorang memiliki talenta dan dia memiliki moral yang tinggi. Maka Tuhan sungguh-sungguh bisa memberkati dia dalam pekerjaannya itu. Orang yang punya
karakter, ya, punya moral, ya, Tuhan akan menyertai dia sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga semua pekerjaannya berhasil. Mungkin Potifar pertama-tama menyuruh dia untuk mengerjakan tugas-tugas kecil. Tapi Potifar mulai menyadari bahwa Yusuf melakukannya jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Kemudian dia mencoba menaruh Yusuf atas suatu proyek yang lebih besar. Dan ternyata proyek itu sangat berhasil. Demikian seterusnya, akhirnya dia mendapatkan bahwa segala yang dilakukan Yusuf, katanya, selalu berhasil. Begitu. Dan akhirnya, lama-kelamaan, Potifar begitu mempercayai Yusuf karena juga moralitasnya yang sangat tinggi, sehingga dia menyerahkan segala kekuasaan rumahnya kepada Yusuf sekaligus, saudara. Ini hal yang menjadi kesaksian yang indah bagi Yusuf. Seringkali kita dapatkan hal ini, saudara. Banyak bos-bos di dunia hari ini, ya, yang walaupun mereka tidak percaya Tuhan mungkin atau tidak begitu peduli dengan Tuhan, tetapi mereka menginginkan orang-orang Kristen yang lahir baru sebagai karyawan mereka. Ya, saya kenal ada banyak orang, ya, yang dia adalah anak Tuhan yang sangat bermoral, sangat dapat dipercaya, dan bos-bos mereka sangat menginginkan mereka, sangat ingin mempertahankan mereka. Ya, walaupun bos mereka bukan orang Kristen. Mengapa? Nah, walaupun mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka menyadari bahwa sifat-sifat Kristiani itu sangat baik. Ya, sifat jujur, sifat bertanggung jawab, sifat rajin, sifat setia kawan, itu semua adalah aset yang begitu berharga bagi seorang bos untuk dimiliki dalam karyawannya. Tidak heran kita bisa melihat Yusuf, karirnya bisa dikatakan meroket, saudara. Ya, dari seorang budak biasa menjadi kepala pelayan, ya, menjadi kepala budak begitu istilahnya, di mana dia mengontrol segala-galanya, bahkan sedemikian rupanya sampai ayat yang kelima dikatakan bahwa di ayat keempat, ya, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkannya pada kuasa Yusuf. Ya. Bahkan di ayat 6, dengan bantuan Yusuf, ya, tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Lambat kelamaan, ya, Potifar mulai menyadari, wah, rupanya tinggal disuruh saja Yusuf sudah bisa, nggak perlu lagi dia banyak campur. Ya. Mungkin semakin banyak Potifar memberi saran, ya, justru semakin rusak proyek itu. Tetapi kalau dia membiarkan Yusuf berjalan sendiri dan menerapkan ide-idenya sendiri, ternyata sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat luar biasa hasilnya. Akhirnya dia membiarkan Yusuf menjalankan semua rumah itu dan dia tinggal makan saja. Ya. Nah, saudara, ya, betapa ini suatu kesaksian yang indah. Kalau kita sebagai karyawan hari ini, sebagai anak buah di dunia, firman Tuhan menasihatkan kita untuk mentaati bos-bos kita, bukan hanya di depan mereka, tetapi karena takut akan Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan seringkali orang Kristen yang demikian akhirnya bisa bersaksi kepada bos mereka, bisa menerangkan tentang iman mereka kepada Tuhan dan kepada Yesus Kristus. Baiklah saudara, coba kita lanjutkan lagi dari ayat 6b hingga ayatnya yang ke-10. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Iya, kita dapatkan ternyata Yusuf bukan hanya seorang yang memiliki karakteristik bermoral tinggi, kemudian memiliki kemampuan administrasi yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki satu hal lagi, yaitu karakteristik fisik yang juga indah, yang cantik, yang ganteng istilahnya untuk seorang pria begitu. Dikatakan dia manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, setiap orang Kristen, ya mungkin Anda tidak harus menjadi seorang yang kalau cewek misalnya bisa memenangkan kontes kecantikan, atau seorang laki Anda bisa menjadi bintang film. Tidak harus demikian, tetapi setiap orang Kristen tetap bisa menjadi orang yang manis sikapnya. Kecantikan seseorang, ya, bukan hanya bergantung kepada genetika dia dan muka dia bagaimana, tapi juga sikapnya, saudara. Ya. Seorang yang
secara natural cantik, tetapi dengan sikapnya yang sangat tidak benar, yang sombongkah, pemarahkah, maka kecantikannya itu turun drastis sebenarnya. Dan hanya orang-orang yang tidak berhikmat yang mau memilih orang-orang seperti itu untuk menjadi pasangan hidup, ya. Tetapi orang yang dengan kecantikan rata-rata atau biasa, tetapi dengan sikapnya yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan sikap-sikap yang alkitabiah, maka dia menjadi seorang yang sangat berharga sebenarnya. Nah, Yusuf memiliki dua-duanya. Ini adalah berkat Tuhan kepada dia yang perlu dia pakai, saudara, ya. Dan kita melihat orang yang sehebat Yusuf ini, maka ada satu hal yang seringkali menjadi momok bagi mereka, yaitu kesombongan, saudara. Jika Anda memiliki banyak talenta, banyak hal yang Tuhan percayakan kepada Anda, kemampuan yang tinggi, mungkin pendidikan yang luar biasa, mungkin harta yang banyak, mungkin Tuhan percayakan itu kepada Anda. Mungkin ditambah lagi dengan fisik yang bagus, ya, kepintaran yang tinggi, dan lain sebagainya. Maka hati-hatilah dengan satu hal, yaitu kesombongan. Dan sepertinya kita bertanya, kenapa Tuhan mengharuskan Yusuf untuk melalui semua cobaan, semua penderitaan yang dia lalui? Bagaimana dia harus dijual menjadi budak, dari budak dia turun lagi menjadi seorang tahanan, seorang narapidana, ya. Kemudian barulah dia bisa menjadi seorang raja. Nah, semua proses ini tentunya untuk memoles Yusuf lebih lagi, yaitu menghilangkan kesombongan dari dirinya. Karena Tuhan tahu bahwa batu sandungan yang besar sekali bagi setiap orang yang memiliki begitu banyak hal positif dalam hidupnya. Mungkin kepintaran, kekayaan, fisik yang baik. Nah, itu semua adalah hal-hal yang dapat menjatuhkan orang karena kesombongan. Dan Tuhan sengaja menggembleng Yusuf di dalam latihan kerendahan hati, di mana dia harus menjadi budak, menjadi pelayan, bahkan menjadi narapidana. Barulah kemudian dia siap untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar baik. Cukup banyak orang-orang yang dipakai Tuhan yang elok parasnya. Kita teringat akan Daud di kemudian hari, yang dikatakan dia kemerah-merahan dan elok parasnya. Tetapi sekaligus juga Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat dalam hati. Absalom juga adalah seorang yang sangat cantik, sangat elok parasnya, tetapi dia akhirnya menjadi seorang yang memberontak kepada Tuhan dan yang akhirnya sangat mengenaskan. Jadi kecantikan, kegantengan, karakteristik fisik bukanlah sesuatu yang menentukan bagi seseorang. Alkitab tidak mencatat demikian, begitu. Tetapi kalau Anda memiliki tubuh yang sebagaimana Anda berikan, maka pergunakanlah itu untuk Tuhan. Ya. Nah, ternyata Yusuf yang karirnya meroket, yang manis sikapnya dan elok parasnya ini, tentunya menarik perhatian para wanita, ya. Dan tidak lain daripada istri tuannya sendiri, istri Potifar yang tertarik kepadanya. Kita sudah sedikit bahas bagaimana kemungkinan besar Potifar ini adalah seorang yang secara seksual dia cacat, begitu. Dia sudah menjadi seorang kasim demi melayani tuannya Firaun, ya. Dan dengan demikian maka bukannya membenarkan tindakan istri Potifar, tapi kita bisa mengerti kenapa istri Potifar sedemikian kesengsem, begitu ya, dengan Yusuf ini. Kenapa dia begitu tertarik dengan Yusuf, ya. Dan akhirnya tentunya seorang wanita, pertama-tama dia banyak memberikan sinyal dulu, ya. Dia bersikap baik kepada Yusuf. Tentunya Yusuf pertama-tama akan menanggapi itu dengan hati-hati, ya. Dia akan menanggapinya dengan senyum, dia akan membalasnya. Tetapi lama-kelamaan mungkin Yusuf mulai merasa ini ada yang gak beres ini. Ini istri Potifar ini sepertinya ada maksud lain, ada udang di balik batu. Dan mungkin Yusuf akan dengan sopan, ya, dan dengan hati-hati dia berusaha untuk menjauhkan diri dengan dia. Dan ketika istri Potifar melihat bahwa cara-cara halus sepertinya tidak bekerja, maka dia main langsung tembak, saudara. Suatu hari dia langsung berkata kepada Yusuf, marilah tidur dengan aku. Ini adalah suatu undangan yang terbuka untuk masuk ke kamarnya dan melakukan perselingkuhan. Nah, ada 1001 alasan Yusuf bisa menerima ini. Bagaimanapun juga Yusuf adalah seorang yang masih sangat muda, ya, dan dengan segala keaktifan dan hawa nafsu orang muda,
Sangat mudah bagi Yusuf untuk berpikir, ya inilah kesempatannya, tidak ada orang yang tahu. Di lain sisi, dia bisa melihat juga bahwa mungkin istri Potifar ini sungguh kasihan, di mana dia menjadi seorang istri tetapi suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan intimnya. Jadi bisa saja Yusuf membenarkan diri dengan berkata, ya mungkin ini adalah saya toh menolong dia, saya menolong Tuhan saya, begitu. Tetapi saudara, Yusuf sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Ini menunjukkan kekuatan dari karakter Yusuf di ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku. Hal yang pertama yang ditunjuk oleh Yusuf adalah bagaimana tuannya telah begitu baik kepada dia. Jadi rasa ucapan syukur merupakan suatu lawan terhadap dosa yang ampuh, saudara. Kalau Anda mengucap syukur, kalau Anda punya hati yang penuh ucapan syukur bahwa, oh betapa ini Potifar ini sudah memberikan kuasa yang begitu besar kepadaku, mengapa aku bisa sampai mengkhianati dia? Maka Anda akan banyak terhindar dari dosa. Tapi kemudian di ayat yang ke-9b di sini, Yusuf memberikan satu rumus yang lebih kuat lagi, yaitu dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tahu bahwa perselingkuhan pada ujung-ujungnya adalah dosa terhadap Allah. Hal ini pula yang diketahui oleh Daud ketika dia menulis Mazmur pengakuan dosanya. Dia berkata, terhadapmu Tuhan aku telah berdosa. Jadi Yusuf sadar akan hal ini, dan kalau kita sadar bahwa dosa kita adalah dosa di hadapan Tuhan, kalau kita senantiasa sadar bahwa Allah mengetahui dan mengikuti setiap langkah kita, maka kita akan takut untuk berbuat dosa bahkan di tempat yang paling gelap, di dalam privasi kita yang paling dalam sekalipun, di dalam benak pikiran kita yang paling tersembunyi dari siapapun, kita akan takut untuk berbuat dosa karena Tuhan melihat semua itu. Dan saudara, inilah yang menjadi kekuatan karakter dari Yusuf, karena dia sadar selalu akan hadirat Tuhan di dunia ini, bahwa Tuhan memperhatikan dia dan dia punya suatu keinginan bahwa bagaimana bisa saya berbuat dosa dan kejahatan yang besar ini terhadap Allah. Saudara, saya katakan ini adalah salah satu kunci untuk hidup yang bermoral, yaitu kesadaran kita akan Allah, hubungan kita dengan Allah. Tidak mungkin seorang bisa memiliki moral yang baik kalau dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kalau dia tidak bisa melihat bahwa Allah ada beserta dengan dia, Allah memperhatikan dia. Setiap dosa yang kita lakukan adalah dosa persis di depan muka Allah. Dan kalau kita sadar akan hal itu, maka kita akan menjadi orang-orang dengan moral yang tinggi, saudara. Oke, dan kita lihat di sini, Yusuf tidak mau mendengarkan dia. Dan kita lihat di ayatnya yang ke-10, walaupun dari hari ke hari, yom, dikatakan di dalam bahasa aslinya, ya, hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Lihat betapa godaan itu datang terus lagi. Iblis tidak puas ketika dia tidak gagal menjatuhkan Anda satu kali, tapi dia akan datang lagi. Yang diperlukan di sini adalah konsistensi, di mana Anda berkata, saya mau menang lagi. Dan kita bertekun dalam hal itu, kita menang dari pencobaan. Dan Yusuf setiap kali pencobaan itu datang, dia tidak mau. Mungkin sampai pada suatu titik di mana Yusuf berusaha menghindari Potifar sama sekali, saudara. Dan dikatakan Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Oh, betapa seorang yang luar biasa Yusuf. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, saudara-saudaranya yang tidak bermoral sampai dengan saat itu, maka Yusuf bagaikan seorang raksasa iman dibandingkan dengan mereka itu. Nah, kita lanjutkan, saudara, dari ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12, saudara. Ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata,
marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kita melihat bahwa Yusuf yang telah sukses menolak segala cobaan yang datang hari demi hari, kini ditantang dengan satu cobaan besar sekaligus. Jadi Yusuf diuji dari berbagai sisi. Ada orang yang kalau ada suatu cobaan besar tapi hanya satu kali dia bisa lalui. Tetapi kalau cobaan kecil yang setiap hari dia tidak bisa lalui. Ada orang yang sebaliknya, cobaan kecil setiap hari bisa dia lalui, tetapi cobaan besar dalam seketika tidak bisa dilalui. Tapi Yusuf di sini kita lihat dicoba dalam kedua hal ini. Dia harus menolak godaan dari istri Potifar setiap hari, sekaligus dia harus menolak satu godaan besar yang dilakukan. Dan itu terjadi pada suatu hari di mana kebetulan tidak ada seorang pun di rumah itu. Dan tiba-tiba ketika Yusuf masuk untuk melakukan pekerjaannya, istri Potifar memegang baju Yusuf. Ya. Mungkin dalam pemikiran istri Potifar, kalau sekali saja dia berhasil membuat Yusuf berselingkuh dengan dia, maka seterusnya Yusuf akan jatuh ke dalam pangkuannya. Mungkin dalam pikiran Potifar juga bahwa hanya dengan undangan kata-kata tidak cukup, tetapi biarlah dia sekaligus merangsang ya, nafsu birahi dari Yusuf ya, dengan cara-cara fisik ya, dengan sentuhan-sentuhan. Nah, mungkin barangkali busana yang dipakai oleh istri Potifar pada saat ini tentulah bukan busana yang serba tertutup, saya bisa yakin ya. Bahkan mungkin sudah terbuka sepenuhnya untuk Yusuf, dia tidak memakai busana lagi begitu. Dan itu dikalkulasikan oleh istri Potifar untuk bisa merangsang Yusuf begitu, dengan harapan tentunya bahwa Yusuf yang sudah terangsang itu akan mengikuti nafsu kedagingannya dan akhirnya berselingkuh dengan dia atau bersetubuh dengan dia. Dan ini mengajarkan kita satu hal, saudara, bahwa bagi orang-orang Kristen yang ingin berpacaran sesuai dengan cara Tuhan, tentunya kita tidak terlibat di dalam sentuh menyentuh antar lawan jenis ya, yang bisa merangsang hawa nafsu begitu. Tuhan menghendaki bahwa persetubuhan itu merupakan suatu proses yang tersimpan untuk pernikahan ya, untuk tempat tidur pernikahan begitu. Dan persetubuhan di sini tentu bukan hanya terbatas kepada koitus atau masuknya alat vital laki-laki ke dalam perempuan, tetapi tentunya juga termasuk segala sesuatu yang mendahuluinya ya, saling bercumbu-cumbuan ya, ciuman dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya pendahuluan untuk persetubuhan penuh begitu. Nah, orang Kristen yang ingin hidup suci, hidup murni, bahkan dalam hal berpacaran, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dalam hal yang satu ini ya, di mana mereka harus membatasi keterlibatan fisik mereka. Dunia tentunya dengan Hollywood, dengan sinetron-sinetron seolah-olah membombardir orang Kristen dan berkata, ciuman saat pacaran itu adalah hal yang normal, bahkan hal yang diharapkan. Tetapi tidak demikian menurut Alkitab begitu ya, di mana kita harus menjaga menjaga kekudusan tubuh kita ya. Saya mau tanya kepada mereka, kepada anak-anak muda yang berpacaran ya, kalau misalnya Anda melihat seorang suami dan istri ya, dan salah satunya mencium orang lain, apakah itu hal yang patut ya? Tentu kita akan semua katakan, itu tidak patut ya, tidak boleh mencium orang yang bukan suami atau bukan istri Anda. Nah, kalau orang yang sudah bersuami atau beristri mencium orang lain tidak patut ya, nah mengapa Anda berani mencium ya pacar Anda yang bukan suami atau istri Anda? Perjalanan hidup masih panjang, bisa saja suatu hari dia menjadi istri atau suami orang lain ya. Maka pada akhirnya Anda terbukti telah mencium istri atau suami orang lain. Padahal Tuhan ingin agar semua itu disimpan hingga dalam pernikahan. Jadi kita lihat itu adalah hal yang sangat penting. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf di sini. Dia melarikan diri dari pelukan istri Potifar.
Ini adalah hal yang benar yang dia lakukan. Walaupun bajunya dipegang oleh istri Potifar, tapi dia melepaskan bajunya itu dan dia lari keluar. Dan hal ini mengingatkan kita akan kejadian yang tidak lama baru saja kita bahas, di mana ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dia juga kehilangan bajunya, dia kehilangan jubahnya, saudara, jubah maha indah yang dibuatkan oleh ayahnya kepadanya. Dan mengapa dia kehilangan jubah itu? Ya, karena dia tidak berkompromi, dia siap untuk melaporkan kesalahan kakak-kakaknya, dia kehilangan jubahnya yang pertama. Mungkin kita berpikir bahwa Yusuf seharusnya belajar dari kesalahannya, tapi saya katakan itu bukan kesalahan. Oleh karena itu ketika datang pencobaan yang kedua, dia tetap siap untuk kehilangan bajunya, asal dia bisa tetap menjaga kekudusan karakternya. Jadi dia kehilangan baju, tetapi dia tetap mempertahankan kekudusan hati dan kekudusan karakternya. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang hari ini dia tidak akan berani untuk melawan godaan. Ya. Kalau melawan godaan itu berarti dia akan menderita secara pribadi, mungkin kehilangan materi, mungkin kehilangan posisi, kehilangan prestis dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak siap untuk itu. Mereka lebih menghargai semua itu dibandingkan dengan kebenaran, dibandingkan dengan kekudusan, tetapi tidak Yusuf. Ya, kita ingat bahwa jubahnya yang pertama itu melambangkan posisinya yang tinggi sebagai anak kesayangan. Ya. Jubahnya yang kedua di sini, ya bajunya yang kedua melambangkan bahwa dia adalah seorang pelayan yang sudah begitu dipercaya oleh tuannya, tapi ia rela kehilangan keduanya asal dia tetap kudus di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa kalau saja Yusuf di sini hari ini pada saat ini dia berbuat dosa, tentu ceritanya akan berbeda, saudara. Mungkin kita tidak akan melihat Yusuf yang seperti yang kita baca dalam Alkitab. Jadi dia lari, saudara, dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam perjanjian baru, yaitu dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua. Coba kita lihat sebentar. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah nafsu orang muda. Dan Anda tahu bahwa kata jauhilah di situ berasal dari kata pheugo, yang artinya larilah dari, ya. Lepaskanlah diri dari, larilah dari, jauhilah, begitu ya. Dan itulah yang benar-benar dilakukan oleh Yusuf, dia lari. Mungkin ada orang yang berkata, dia penakut, dia lari. Ya. Ada suatu pepatah yang berkata, kadang-kadang lari lebih baik daripada jatuh, saudara. Itu benar. Ya. Lebih baik lari dari dosa daripada jatuh ke dalam dosa. Nah, itu yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, ini suatu prinsip yang dapat kita pergunakan. Hai orang-orang muda, ya, jauhilah nafsu orang muda, larilah daripadanya. Janganlah kita mengetes iman kita dengan menaruh diri kita dalam posisi-posisi yang berbahaya. Jangan satroni tempat-tempat yang berbahaya, diskotik dan sebagainya. Ya. Jauhilah tempat-tempat itu, larilah daripadanya. Ya. Jangan sengaja berada di lingkungan yang dapat mencetuskan tindakan-tindakan dosa atau pikiran-pikiran dosa bagi diri kita. Dan ini yang harus kita lakukan. Nah, kita baca sekarang ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung.
Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ya, saudara, akhirnya istri Potifar gagal mendapatkan apa yang dia inginkan, dan melalui pencobaan terakhir ini yang dia taruh di hadapan Yusuf, dia menjadi sadar bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan Yusuf. Kalau godaan yang sekuat itu saja ditolak oleh Yusuf, maka tidak ada lagi cara dia bisa mendapatkan Yusuf. Dan akhirnya segala ketertarikannya kepada Yusuf berubah menjadi kecemburuan dan sakit hati dari seorang wanita yang ditinggalkan. Ada pepatah yang berkata bahwa neraka tidak sedahsyat amarah seorang wanita yang sakit hati ditolak. Nah, ini adalah suatu pernyataan yang hiperbol tentunya ya. Tapi menunjukkan bahwa memang istri Potifar mendadak langsung pangling, dia langsung marah sekali, dan baju Yusuf ada di tangannya, dan tentunya itu akan menuduh dia sebagai orang yang bersalah, kecuali kalau dia bisa membalikkan keadaan dan menyebut Yusuf sebagai orang yang bersalah. Oleh karena itu dia berteriak-teriak, memanggil semua orang datang, hamba-hambanya yang lain, dan dia menceritakan suatu fitnah yang sangat keji, saudara. Dalam fitnahnya ini sebenarnya dia menyalahkan suaminya, gitu ya. Dia berkata bahwa lihat, katanya ya, dibawanya kemari seorang Ibrani, seolah-olah dia menyalahkan suaminya di sini. Dan dia bilang untuk mempermainkan kita. Dan dia membalikkan fakta, katanya, orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, ya. Dan kita tidak diberitahu bagaimana respon para pelayan, ya, para hamba-hamba yang lain. Tetapi barangkali saya rasa mereka tidak buta, ya. Mereka tidak buta, ya. Mungkin selama ini mereka sudah sadar bahwa istri Potifar ini tertarik sekali dengan Yusuf, ya. Saya rasa ini bukan hal yang bisa dirahasiakan terlalu bagaimana. Ya, bagaimanapun juga, ya, mereka bisa melihat gerak-gerik istri Potifar, bagaimana istri Potifar sangat baik kepada Yusuf, ya. Mereka tahu apa yang terjadi. Jadi mereka juga sudah cukup lama bersama dengan Yusuf, ya, diperintah oleh Yusuf, sehingga mereka tahu karakter Yusuf yang sangat baik. Oleh karena itu tentunya tidak sedikit di antara mereka yang pasti curiga bahwa kejadiannya adalah sebaliknya. Tetapi apa yang dapat mereka katakan? Mereka tahu hanyalah pelayan-pelayan biasa. Akhirnya ditunggunya oleh istri Potifar, suaminya pulang. Dan ketika suaminya pulang, dia mengulang fitnah yang sama. Dia katakan, lihat, ya, orang Ibrani yang kau bawa itu. Nah, sekali lagi dia seolah-olah menyalahkan Potifar, dan ini adalah suatu taktik yang jitu dari istri Potifar, supaya dia menyalahkan Potifar agar Potifar merasa tertekan untuk melakukan suatu tindakan. Dan ketika katanya didengar oleh Potifar cerita istrinya, maka bangkitlah amarahnya. Ya, menarik sekali, Alkitab tidak mencatat dia bahwa amarahnya bangkit kepada siapa. Apakah kepada Yusuf, ya, ataukah kepada yang lain? Memang kita asumsikan Yusuf, tetapi belum tentu juga, saudara. Siapa tahu si Potifar ini juga kenal sifat istrinya. Ya, dia juga tahu, ya, bagaimana istrinya ini. Ya. Jadi kemungkinan, ya, Potifar curiga sebenarnya bahwa kejadiannya sebenarnya tidak demikian. Apalagi kita melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Yusuf termasuk ringan untuk kejahatan seperti itu. Sebagai seorang budak, ya, sangat di dalam kekuasaan Potifar untuk membunuh Yusuf. Dia bisa saja menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tidak ada seorang pun yang akan melarang dia. Kalau dia benar-benar marah kepada Yusuf, dia bisa saja menghukum mati Yusuf. Tapi tidak, dia malah memasukkan Yusuf ke dalam tahanan yang untuk tahanan-tahanan raja. Ini bukan tempat penjara kriminal-kriminal jalanan, tukang curi, tukang rampok, ya. Tetapi ini adalah tahanan-tahanan politik. Oleh karena itu, kita melihat bahwa sepertinya hukuman terhadap Yusuf tidak terlalu berat dibandingkan dengan dengan hukum zaman itu, di mana hukum zaman itu perzinahan bisa dihukum mati, saudara. Ya, tetapi kita melihat, jadi ada kemungkinan bahwa Potifar bangkit amarahnya, tetapi tidak dikatakan amarahnya bangkit kepada siapa. Mungkin dia sedikit menyadari tentang kejadian yang sebenarnya, tetapi apa daya dia, ya, karena tidak mungkin dia membela seorang budak dibandingkan istrinya. Itu bukanlah politik yang benar, ya, yang tentunya akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangganya.
Akhirnya Yusuf pun dia masukkan ke dalam tahanan tahanan raja, ya, ke dalam penjara politik, ya, yang kita baca belakangan ternyata ada di bawah kekuasaan sang Potifar, ya. Di bawah kekuasaan dia, bahkan berhubungan dengan rumah dia. Dan ini mengindikasikan bahwa mungkin Potifar berharap suatu hari dia dapat membawa Yusuf kembali keluar dari tahanan itu. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sebagaimana Tuhan telah menyertai Yusuf sepanjang umurnya, demikian juga kali ini, karena memang Yusuf tidak berbuat salah, dia difitnah oleh orang, ya. Bahkan akhirnya dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Sebagaimana dia naik posisi di bawah Potifar, demikian juga dia naik posisi di bawah sang kepala penjara. Mungkin kepala penjara sudah pernah mendengar reputasi Yusuf di rumah Potifar dan segera dia dapatkan bahwa itu benar semua. Apapun yang ditaruh di bawah pengawasan Yusuf menjadi berkembang, menjadi sukses, menjadi teratur begitu. Dan hal ini sangat mengejutkan dia, sehingga akhirnya dia berpikir bahwa kalau begitu baiklah, saya taruh Yusuf untuk mengurus segala-galanya. Bahkan seperti juga Potifar mendapatkan bahwa semakin sedikit dia ikut campur, semakin baik hasil pekerjaan Yusuf, daripada dia harus intervensi atur sana atur sini, malah menghasilkan hasil yang lebih buruk, ya. Sebaliknya, kalau dia biarkan Yusuf bekerja sendiri, itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan akhirnya dia lakukan itu. Dan ini tentunya semua ada dalam rencana Tuhan, saudara, ya. Program pendidikan bagi Yusuf agar dia digembleng. Mungkin Yusuf pada saat itu tidak begitu mengerti apa maksud dia ke dalam semua itu. Tapi saya yakin belakangan dia bisa melihat kembali ke belakang dan berpikir, oh, rencana Tuhan yang paling indah. Saudara, mungkin Anda ada dalam suatu kesulitan pada saat ini, mungkin ada dalam penderitaan, Anda berpikir, Anda bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Seringkali pertanyaan yang paling ingin kita tahu jawabannya adalah kenapa? Kenapa? Manusia sering bisa menjawab bagaimana, manusia bisa menjawab apa, manusia bisa menjawab siapa, tapi manusia jarang bisa menjawab kenapa. Dan itu yang paling sering ingin kita ketahui, mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa ini menimpa saya? Bukankah saya telah giat bagi Engkau? Bukankah saya menuruti firman-Mu? Ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik bagi kita. Dan apapun kesulitan yang sedang kita alami, itu adalah dalam program Tuhan. Tuhan membiarkan itu membuat kita lebih seperti Dia, lebih kuat. Seperti Yusuf juga ditempa dan digembleng untuk mempersiapkan dia. Pelayanan yang sangat luar biasa menjadi seorang Perdana Menteri dari seluruh Mesir. Dia harus belajar administrasi yang dari segala jenis administrasi. Dalam sebuah rumah, dalam sebuah penjara, dia perlu dihancurkan kesombongannya, dia perlu belajar rendah hati, dan itu dia dapatkan sepenuhnya di dalam kehambaannya ini. Dan kita pun, saudara, apapun yang sedang Anda alami hari ini, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Kalau Anda orang percaya, percayalah bahwa Roma 8:28 adalah benar, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Baiklah saudara, kita tinggalkan Yusuf sebentar dan kita akan kembali lagi pada sesi yang berikutnya esok hari, di mana dia di dalam penjara menghadapi kejadian-kejadian yang sangat menarik yang akhirnya mengubah jalannya sejarah. Oke, saya Dr. Stephen Einstein Liao akan pamit dulu dari hadapan Anda, dan saya ucapkan selamat malam kepada Anda. Sampai berjumpa kembali dan Maranatha.